itu kita sudah seperti hewan. Dikasih hidup tidak mempunyai rasa terima kasih. Nggih. Jadi kita harus amanah. Kalau mau tajalli harus amanah. Karena tujuan di perguruan ini mengantar murid agar tajalli kepada puncak kesadaran tertinggi bahwa kita tiada. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya Rasulullah. Nyata ada wujud di dalam kenyataan sifatnya. Nyata ini loh semuanya. Gitu. Paham lah sampai nih. Lu paham? Banyak belajar. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya dikatakan di sini dikenalkan juga sifat nafsu 4. Nafsu 4 itu apa? Nafsu yang Allah berikan untuk menemani kita selama hidup di muka bumi. Menemani saja, bukan dijadikan Tuhan. Nafsu yang pertama, nafsu aluama. Sifatnya yang tidak baik, serakah. Serakah akan dunia. Sampai-sampai sifat serakah ini tadi membutakan keimanan dan hati kita. Akhirnya menghalalkan segala cara. Itulah sudah menuhankan sifat alwamah yang tidak baik. Coba kita berpikir, kalau sampai bekerja menjemput rezeki ini tadi tanpa ada ruh, tanpa ada ilmu, tanpa ada 5 sifat yang menyertainya, sifat melihat, mendengar, mengucap, kodrat dan irodat, apakah sampean bisa bekerja? Coba renungkan. Tetap sampean ini selalu bersama Allah, tetap selalu bersama Rasulullah. Kan seperti itu loh. Terus kenapa sampean bekerja kok yang diurusi kok dunia, yang diurusi kok perut, yang diurusi kok masa depan? Yang ngurusi itu Tuhan Allah. Kita belum dilahirkan, seluruh kejadian kita sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Kok repot jadi manusia? Kebanyakan manusia ini ingin menjadi Tuhan, mengatur-ngatur kehidupannya. Padahal Allah sudah mengatur yang terbaik untuk yang terbaik untuk kita sudah Allah aturkan. Tinggal manusia ini disuruh ibadah, disuruh nurut sama Allah. Makanya sebelum masuk ke perguruan, jika melakukan banyak kesalahan, banyak khilaf, minta ampun, istighfar, taubat, nasuha. Jangan diulang lagi. Seperti itu loh maksudnya. Belajarlah berbenah diri. Kalau sampean selama hidup masih memakai sifat hewani, masih memakai sifat setani, bagaimana sampean mau tajalli? Di perguruan ini sampean mau berasal dari torekoh manapun, itu tidak masalah masuk ke perguruan. Torekoh itu kan jalan menuju kepada Tuhan. Dengan cara apa? Membersihkan hati. Dengan cara apa? Membangunkan kesadaran. Sadar. Makanya kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tata cara seperti dari pusar tarik ke ubun-ubun, dimasukkan ke latifah, masukkan ke hati, itu caranya, tujuannya kan tetap Allah. Makanya semua tarekat itu masuk bermuara kepada
tarekatullah, tarekat Muhammad. Dari junjungan Nabi besar kita sampai kepada Allah. Sampai ikut tarekat tapi ndak sampai yo, sia-sia. Sampai ikut tarekat tapi ndak sampai tajali yo, ndak selamat. Bukan tarekahnya yang salah, tapi pengamalnya yang ndak taat. Ya. Makanya toreko apapun bisa belajar di perguruan ini. Karena perguruan ini bermuara kepada tarekatullah. Tarekat seluruhnya menuju kepada Allah. Perbaiki. Oke. Kalau yang dipakai sifat manusia, yang menuruti sifat-sifat hewan, seperti apa sampean merasakan sifat ketuhanan yang ada di 7 sifat itu tadi? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kebanyakan manusia merusak itu semua dengan sifat apa? Iri dengki, hasud, fitnah, pemarah, pendendam, khianat, tidak amanah. Sifatnya Allah kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa manusia ini tidak memakai sifat ketuhanan yang sudah ada di 7 sifat itu tadi? Sebetulnya itulah masalah kita. Kita bermasalah dengan Allah, maka hidup kita bermasalah. Itu loh. Sebetulnya tidak ada masalah kalau sampean mau menuruti kepada Allah, sampean mau taat, mau tunduk kepada Allah, akan memperbaiki semuanya. Karena ingat, satu helai rambut pun itu bukan milik sampean, itu milik Allah. Selama ini sampean diberi amanah bagaimana? Itu pertanyaannya. Sampean diberi badan jasmani ini, nah seperti apa? Sampean berusaha mengembalikan sifatnya Allah atau sampean akui sendiri? Sampean mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya apa toh? Ini loh penjahiran sifatnya Allah. Maka kembalikan, itu yang dinamakan esa. Qul hu Allahu ahad. Sampean esa dengan Allah. Esa itu tidak bersatu, tetapi selalu bersama. Di dalam liputannya lebih dekat karena sampean ini perwujudan dari sifatnya juga. Kalau sampean sehari-hari masih memakai sifat-sifat nafsu 4, kapan sampean mau tajali? Tajali itu apa? Mengembalikan kesadaran bahwa kita ini tiada. Makanya diajarkan 3 nama suci. Yang pertama berarti tiada. Ya sudah, kita harus kembali ke situ. Yang ada nama suci yang kedua dan yang ketiga. Tapi selama ini kita masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat sampean tidak diterima. Ya. Sampean syahadat tuh setiap sholat sehari 5 asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, yang ada sifat kebesaran Allah. Menjadi Muhammad dikatakan Rasul utusan Allah. Dari Allah harus kembali kepada Allah. Itu loh maksudnya syahadat. Kok enggak paham-paham? Sampean hidup ini ngurusi apa ya? Selain ibadah. Kok repot. Nggih. Maka dikatakan kekasih Allah Ta'ala itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram. Nggih. Kalau enggak tenang, kalau enggak tentram, berarti yang bermasalah kita. Bermasalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia jangan banyak tingkah. Mengikuti aja apa yang Allah perintahkan.
Oh, begini ndak boleh. Yang sekiranya mengotori hati, yang sekiranya menjadikan hati sedih, dihindari. Hati ini milik Allah. Tugasnya apa? Mengingat kebesaran Allah. Agar membuat kita sadar diri. Kita bukan siapa-siapa. Sampean bisa duduk di sini ini karena kebesaran Allah. Jangan diakui lagi sudah. Makanya diistiqomahkan. Yang ada ini loh kebesaran sifatnya Allah yang ingin dikenal. Karena kalau Laisa, Ahad, tidak bisa dikenal. Sampean bisa mengenal lah Maha Ruang ini? Tidak bisa kalau tidak ada ilmunya. Wong sampean kemana-mana diliputi kok. Wong sampean selalu bersama 7 sifatnya. Bagaimana sampean mau lari? Bagaimana sampean mau sembunyi? Bagaimana kita bisa ingkar? Coba merenung lagi. Hidup ini jangan dibuat susah. Hidup diberi kebahagiaan Allah. Kebahagiaan. Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena dengan mengingat Allah sifat ketuhanan akan menjadi suri tauladan bagi kita. Sebetulnya manusia itu sendiri yang buat kehidupan ini susah. Karena tidak berilmu. Makanya wajib untuk belajar. Fardu ain. Kalau tidak belajar nggak ngerti. Kalau tidak ngerti diterjang semua. Terkadang yang mengerti aja diterjang. Terkadang sudah menjadi murid, tidak boleh berbuat yang tidak baik, tidak boleh menyakiti hati orang, tidak boleh melanggar norma-norma agama, tidak boleh merubah aturan tatanan syariat, masih dilanggar. Jangan menyalahkan perguruan. Hidup dibikin susah sendiri itu namanya. Pahamlah sampean. Terus kenapa sekarang kehidupan kita bermasalah? Harus kembali ke jati diri kita masing-masing. Kita belajar untuk apa? Diluruskan niat lagi. Belajar itu niatnya lillahi ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu. Itu aja belajar itu. Belajar jangan minta kesembuhan. Belajar jangan minta kaya. Belajar jangan minta ini itu. Itu sepele itu. Kalau bagi Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu. Tidak akan dinilai. Tidak ada nilainya. Kita rendah. Karena keinginan-keinginan itu timbulnya dari hawa nafsu. Bukankah sebelum manusia dilahirkan semua kebutuhannya sudah Allah cukupkan? Aman percaya ndak kitab suci Al-Quran? Kitab sampean itu loh, kitab suci kita sudah dijelaskan semuanya. Tinggal kita menjalani. Kenapa hidup kok selalu meminta-minta? Coba sadar diri. Zahir sampean perwujudan sifat Allah. Dari banyak elemen anasir. Batin sampean sifat kezahirannya kebesaran Allah. Sampean tidak punya apa-apa loh. Kok sampean repot loh hidup di dunia. Pahamlah sampean nih. Jadi beragama yang benar, belajar yang benar. Tujuan hidup kita apa? Untuk kembali. Kalau tidak bisa kembali namanya tersesat. Tersesat itu kesasar, tidak sempurna hidupnya.